UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan menggunakan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung dengan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Program Studi Pendidikan Profesi Guru atau PPG di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memainkan peran strategis dalam menyelenggarakan PPG dalam jabatan bagi para guru yang aktif di sekolah dan madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul Umam dari SMA Negeri 1 Suko akan membuat video pembelajaran yang menjadi persyaratan PPG UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga video yang kami buat dapat bermanfaat terutama di dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran hari ini kita masih melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang hakikat mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal. Kita kemarin belajar bersama-sama ya hakikat mencintai Allah, dan kita sudah sedikit mengupas tentang surah Ali Imran ya, surah Ali Imran ayat 30 sampai 33. Kemarin kita sudah belajar ayat 30 dan 31. Nanti kita lanjutkan 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Kita mengucapkan alhamdulillah karena kita masih diberi umur panjang juga, dan alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah sebagai seseorang yang punya taat dan cinta diri dan kepada Allah yang membawa keimanan kita. Dan syukur alhamdulillah juga kita bisa bertemu dalam muka diberikan kesehatan. Ini sehat untuk berluar biasa dan mahal. Sebelum kita lanjutkan materi pada minggu yang kemarin tentang hakikat mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga ini kita akan manfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini doa hari ini biasanya lebih banyak dan merasa mereka ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah bi'idnillahi wa izalil jami'an nafsi wa ghairi wa iyadini wa syukri amali binilal sadiqatin ma'al tawakuli lahun qadirun la yumallu sa'ahu tanazzahan qawli wa fi'li wa hati bi ashabin kulli dayin wa nurun dari kulli qalbi indani wa hayati fayaqi batihati bisirri awrufi wa nawwir bi
Terima kasih. Mungkin sebelum kita bahas bersama-sama, ada yang sudah hafal artinya, itu arti Allah Rasul. Mas Irsyad artinya apa? Pak Mas Irsyad artinya arti Allah Rasul. Artinya Mas Irsyad katakanlah ya, kul atiiu Allah wa Rasul. Arti di semuanya. Artinya maksud apa? Jika
ada ya. Kenapa saya bilang lama? Berarti katakanlah, ingat toh? Ya. Katakanlah siapa yang sudah mengatakan lebih ya terus. Nanti Allah. Kita diperintahkan untuk taat kepada Allah. Terus Rasul. Kita walau jika kamu berpaling, ketahuilah bahwasanya Allah itu Kibul kafirin. Berarti otomatis orang kafir itu tidak dicintai oleh Allah. Hati Allah kita diperintahkan untuk taat, dan ayat kita diperintahkan untuk taat itu banyak. Soal ini juga jika kita taat kepada Allah, tidak mengimani Allah Rasul. Oleh makhluk ya, kita juga diperintahkan untuk taat kepada ulil amri enak juga. Dan di sini yang kita bahas ayat yang 22. Kita diperintahkan untuk taat Rasul dan Allah dan Rasul. Dan ketika seseorang itu berpaling, Allah yang kafir, itu otomatis tidak dicintai Allah. Nah, kalau kita kaitkan dengan judul ini, kita secara istilah saja dengan khauf, rojak dan tawakal. Ada yang tahu khauf itu artinya apa? Takut. Terus rojak berharap. Terus tawakal khauf, rojak dan tawakal. Syariat yang diumbar Rasul kita konsisten dengan apa yang sudah disyariatkan kepada kita melalui hadisnya, atau melalui ulama-ulama yang menafsiri Al-Quran dan hadis. Kita konsisten dengan ini. Kalau bermadhab berarti bermadhab yang baik dengan aturan yang telah disampaikan oleh saya. Lalu di situ juga ini ada orang yang kita Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang berpaling berarti tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Tidak taat. Ini larinya itu mana kepada orang kafir. Sesungguhnya Allah itu lalu dibul kafirin. Allah itu tidak suka. Jadi kasih ini larinya ke neraka, lari pun kafir. Karena jangan sampai punya pemikiran masih setiap agama itu benar. Agama itu semuanya sama. Jangan berpikiran seperti itu. Bisa lari ke kafir Allah dia. Karena apa? Karena Allah itu hanya meridhoi agama Islam saja. Ya Allah itu hanya ridho hanya pada agama Islam saja. Selain agama Islam berarti hanya celaka dia, termasuk orang kafir. Selain agama Islam itu kafir semuanya ya. Kafir itu orangnya, kufur itu perbuatannya. Ya toh, syirik itu perbuatannya, musyrik itu orangnya. Islam agamanya, Muslim orangnya. Kan seperti itu. Iman itu perilakunya, mukmin itu orang. Ada kafir ini berarti orangnya, perbuatannya namanya ayat ini mungkin ada yang ditanyakan ati wa rasul fa in tawalla fa in Allah la yuhibbul kafirin. Sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil bagi Rasul. Dan kita tahu bahwasanya betul-betul Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Kalau kita sudah ikrar, berarti kita harus taat apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Kalau kita sudah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, berarti juga dicintai oleh Allah Allahumma. Karena Allah itu yang tidak dicintai cuma langsung hibbul
kafirin, yang kita bukan orang kafir, berarti otomatis mungkin pun iya. Yes. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kalau tidak kita lanjutkan di tahapus. Yes. Kita lanjutkan satu ayat terakhir, ayat yang terakhir dari pembelajaran aku atau hakikat mencintai Allah, rojak dan harokat. Ditulis dengan papan harokat itu masih ilham untuk apa? Kurang setan. Ditulis nanti kita akan baca bersama-sama. Allah astaghfar. Ada kan? Yang dikatakan. Oh iya, yang 33. Berarti kalau ini dua sudah. Iya betul. Iya. Berarti sekali dong. Yang terakhir dong. Iya. Inna Allah astaghfar Adam. Inna Allah astaghfar Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Terima kasih. Inna Allah astaghfar Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Apa artinya sahabat? Memilih. Sesungguhnya Allah telah mengingat Adam, Nuh dan keluarga Ibrahim, keluarga Ibrahim. Jadi Bali Pak Nyari Asmiruddin ya, Asmiruddin. Kira-kira sama datang apa tidak? Datang. Nabi Adam itu umum. Gelemaran dua pun gara-garanya dipicu iblis. Iblis itu jenenge pangeran. Demi Allah saya diperintahkan kepadamu untuk kamu sekarang makan buah. Ya sudah ambil pikir Nabi Adam, aku dimakan kok iya. Tapi gara-garanya memang kebujuk iblis. Tapi gak ada apa pemikirannya ada punya iblis membujuk ada kemudian sedikit pun. Karena apa? Karena tidak mungkin lah makhluk kalau jadi pangeran terus dibujuk. Akhirnya larinya kemana? Nabi Adam itu berarti mau taat dengan pangeran luar biasa. Makanya kita jangan sampai juga menyalahkan Nabi Adam. Kalau kita tahu hal ikhwal atau ceritanya semacam itu, berarti kita tidak menyalahkan Nabi Adam sepenuhnya. Kalau makan buah putih, karena itu aturan tidak boleh dimakan, ya salah. Nabi Adam akhirnya diturunkan. Dan ceritanya diturunkan itu ya banyak cerita juga. Karena semudah seperti saat ini juga. Yang dirasakan pertama kan penting. Oh,
ini kudu. Tanyanya kepada mereka Jibril, kok ini jenis luwe? Ya luwe mana luwe di mana? Ya benar sego, sego. Ya kok beras, kok mati, nganggur dia. Jadi prosesnya itu tidak seperti di surga, tidak makan anggur, ingin itu nabi agama. Atau masuk istighfar, orang pilih dia. Mana nabi ada kenapa seandainya itu melakukan hal dosa dan betul-betul dosa tidak mungkin di sini ayatnya istighfar agama. Nabi juga orang terpilih, ya bukan berarti yang tidak di sini semuanya tidak terpilih, tidak. Tapi ayat ini agama wanuan. Nabi Nuh itu kita belajar apa itu? Ya. Nabi Nuh umurnya berapa? Usianya kira-kira sekisaran Nabi Nuh itu usianya berapa? Pengikutnya Nabi Nuh itu ada berapa? Ada berapa? Masa sampai ratusan? Berapa? Kisaran segitu, usianya 900, kisaran 900. Berarti 1 tahun itu mendapatkan uang berapa? Misalnya 90. 1 tahun dapat 10. Dapat 10. Seorang rasul yang doanya itu terkabulkan. Nabi Nuh itu umatnya juga luar biasa, yang sangat luar biasa. Sampai ke perahu ini kan ketiga musim kemarau. Kemarau gawe perahu ini berdiri di sana. Terus dari umat yang Nabi Nuh sampel langsung. Karena apa? Mau ketiga kok nggak perahu semacam. Hanya ada cerita di sini mana diberi atau di apa boleh kecil boleh besar di perahunya dan akhirnya apa menurunkan bala atau penyakit. Semua penyakit itu tidak bisa sembuh kalau tidak di apa jenis obati atau diambilkan dari yang ada di perahu tersebut. Orang apapun itu. Di akhirnya perahu tersebut jadi bersih. Karena orang-orang yang penyakit itu tidak bisa sembuh kalau tidak mengambil obatnya di sini. Ada yang menceritakan orang sekakuman, berarti gombal dengan wangi mau diperes dari gelas mungkin jadi minum ada mungkin. Nanti next mungkin itu yang pasti ketika umatnya itu tidak taatnya seperti itu sampai dikosori, Allah akhirnya memberikan bumerang kami mereka. Jadi kami yakin akhirnya tidak bisa sembuh kalau tidak obatnya di sini. Ini Nabi juga memberikan contoh buat kita. Jangan mengandalkan nasab juga mengandalkan. Karena apa? Bukan berarti kalau keturunan kita baik, kita juga akan baik. Keturunan kita kaya, kita akan juga kaya. Keturunan kita orang yang cerdas, kita juga akan cerdas. Tidak seperti itu. Ini Allah memberikan gambaran. Putra Nabi Nuh ada yang kita. Siapa? Turunan Rasul. Doanya mustajab. Orang yang dicintai oleh Allah, kasihnya Allah. Anaknya ada yang menyatakan. Ini kan gambaran juga buat kita. Orang tuanya hebat-hebat semuanya, sama juga harus bisa motivasi diri sampean. Saya juga harusnya bisa menjadi seperti orang tua saya atau lebih, tapi harus disertai dengan ikhtiar dan doa supaya nggak bisa instan aja. Contohnya seperti ini, bukan berarti keturunan seorang rasul harus selamat dan sama juga dengan orang tuanya tidak bisa. Ibrahim ditanya Nabi Ibrahim juga pernah dengar juga ya. Kenapa sampai Allah memerintahkan untuk menyembelih putranya? Pernah dengar? Karena di situ Nabi Ibrahim ketika berkorban, korbannya pada saat itu banyak unta, sapi, dan kambing. Kambingnya 1.000.
Ada yang tahu? Ada bisa berapa? 300, ontarnya 100. Itu nih sekarang ya tidak hanya jutaan, tapi miliarder. Jadi onek. Diakhiri oleh Pak Mam ya. Jadi semoga pembelajaran pada Hari ini sudah dinaungi oleh Allah Rahman dan hidayahnya dan semoga bermanfaat. Amin. Dan sukses buat kalian semua. Amin. Artinya bermanfaat, semoga bermanfaat, sukses buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.